وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadirat Allah. Malam hari ini kita kembali mengaji setelah 2 bulan lebih kurang, Ramadan dan Syawal kita berhentikan sementara. Mudah-mudahan kita tetap diberi keistiqomahan, insyaallah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan pula kita juga diberi cintaan sehingga dapat menghidupkan sunnah dan meneladani akhlak, sehingga nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan masuk pada sifat 20. Sebelum masuk pada inti dari sifat 20, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa untuk diketahui oleh manusia. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat untuk diketahui. Nah, alam ini merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penciptaan itu pun menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disebutkan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau mau memikir-mikirkan tentang Allah, pikirkan makhluknya, ciptaannya. Pikirkan alam. Kok ada alam ini ya? Berarti ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat wujud berarti. Jangan dipikirkan zatnya. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala itu? Kalau tidak seperti kita, seperti apa akannya? Apa ada jasad dan ada ruhnya juga? Apa dari emas atau dari perak? Yang dipikirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu yang dapat kita ketahui itu pasti ada contohnya, pasti ada misalnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang aneh ada di belakangan ini menganggap apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat oleh mata? Diumpamakan pula dengan makhluk. Sebab apa? Sebab saking kan dekatnya. Dicontohkan bagaimana? Coba tengok, kalau jauh kan nampak,
selagi ada menyamakan, mengumpamakan, menyerupakan dengan makhluk, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, lalu kita sama maklum pada pengajian yang sebelumnya, sebelum Ramadan, kita sampaikan bahwa awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu adalah ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ma'rifah itu hukumnya wajib. Jadi setiap kita yang beriman itu wajib untuk ma'rifah. Nah, ma'rifah itu adalah keyakinan yang utuh, pengenalan yang putus, sesuai dengan yang sebenarnya, berdasarkan dalil. Nah, ma'rifah kepada Allah adalah kita yakin yang utuh, kita kenal dengan betul-betul yang bisa dikenal, yang bisa diketahui. Apa itu? Zatnya tak bisa, sifatnya. Sifat. Nah, ada sifatnya yang wajib menurut akal. Apa arti wajib menurut akal? Mesti sifat ini ada pada Allah. Kalau tidak ada sifat ini pada Allah, tak masuk akal. Tak masuk akal Allah itu sebagai Tuhan. Itu namanya sifat wajib. Ada sifat mustahil. Apa arti sifat mustahil bagi Allah? Mesti sifat ini tidak ada pada Allah. Kalau Allah bersifat dengan sifat ini, tak masuk akal Allah sebagai Tuhan. Dan satu lagi ada yang disebut dengan sifat jaiz pada akal. Apa arti sifat jaiz? Bisa saja Allah bersifat ataupun tidak dengan sifatnya. Nah, tiga sifat inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita makrifah, mesti kita kenal, mesti kita yakin. Apa sifat yang wajib? Mesti ada pada Allah. Apa sifat mustahil? Mesti tidak ada pada Allah. Dan apa pula sifat jaiz atau harus, bisa ada, bisa tidak. Tidak mesti ada, tidak mesti tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala itu secara umum segala sifat yang sempurna. Segala sifat yang sempurna. Itu wajib. Mesti Allah Subhanahu wa taala punya sifat itu. Nah, sifat sempurna itu banyak tidak? Banyak. Tak terbatas, tak terhitung-hitung. Karena itu tidak wajib untuk kita ketahui semua. Nah, disinilah kemudian para ulama menghimpun yang populer, kemudian itulah dihimpun oleh mereka 20 saja di antara sifat yang sempurna itu yang mesti kita ketahui. Kalau kita sudah ketahui, maka kenallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang populer. Dan sebagian ulama lain menyatakan tak pernah sampai 20. Dengan 13 saja diketahui dari sifat yang wajib bagi Allah yang sempurna itu, maka sudah bisa kenal kepada Allah. Ada yang mengatakan tak pernah sampai 13. Dan begitulah seterusnya. Artinya apa? Ini bukanlah berarti membatasi sifat wajib bagi Allah hanya 20 saja. Nah, itu diantaranya saja. Yang kalau 20 itu diketahui, dapatlah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang kemudian menuduh, itu orang-orang yang
dengan akidah Asy'ariyah dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah membatasi sifat yang wajib bagi Allah hanya 20 saja. Nah, tidak kita batasi. Di antaranya saja. Di antaranya 20. Tapi sifat yang wajib bagi Allah tidak terbatas, sangat banyak. Segala sifat yang sempurna. Karena itu selalu kita ucapkan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga satu lagi yang sempurna, rokok. Ada juga yang sempurna semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan sifat mustahil. Artinya apa? Mesti sifat ini tidak ada pada Allah. Secara umum, segala yang tidak sempurna, segala yang ada cacat, segala yang ada kurang, ada minus, maka ini mustahil Allah bersifat dengan yang kurang, yang cacat, yang tak sempurna, yang minus. Dan itu banyak, kita tidak mesti ketahui semua. Maka di antaranya adalah lawan-lawan dari 20 sifat yang sempurna. Kalau 20 sifat sempurna, 20 ini tentu tidak sempurna, ada cacatnya, ada kurangnya. Maka mustahil Allah bersifat dengan yang tidak sempurna ini. Karena itu di antara sifat yang mustahil bagi Allah adalah 20. Kemudian nanti sifat yang harus, yang jaiz bisa ada, bisa tidak. Bagi Allah hanya satu saja. Apa itu? Yaitu Allah bersifat dengan kehendaknya memperbuat apa yang Dia mau dari yang mungkin bisa terjadi, bisa tidak, ataupun tidak diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita peringkas saja yang 20 ini. Paling 2 kali 3 kali bisa kita selesaikan, insyaallah. Nah, cuma Bapak-bapak ngaji tauhid ini pada ini aja yang rumit sedikit nih. Pada sifat 20 ini aja yang rumit, yang agak naneng-naneng sedikit. Nanti setelah itu insyaallah dah. Makanya orang-orang dahulu mengaji sifat 22 aja Pak, bertahun-tahun, 5 tahun itu saja. Wujud qidam baqa. Memang kalau dirinci Pak, nah seperti itu. Satu sifat itu sekali mengaji, kali 20 ngaji baru sifat wajibnya 20 kali. Sifat mustahil 20. Sifat mustahil 20 ngaji, 40 kali pertemuan. Itu pun belum duduk juga. Makanya orang dahulu ngaji sifat 20 itu lama, bertahun-tahun. Nah, sekarang ini modelnya orang mau yang instan-instan saja. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, banyak orang tak mau ngaji sifat 20 ini. Pening-pening aja Bu. Padahal kalau duduk kaji sifat 20 ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makrifahnya kepada Allah mantap. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah era instan ya Pak. Bayangkan saja orang makan ayam Pak. Yang kita makan ayam Eropa itu, ayam potong itu, berapa hari baru umurnya itu? 10 hari. Sampai 10 hari. 30 hari, 40 hari Pak. Lahir, menetas dia lagi. 30 hari. Langsung dimakan. Orang sekarang kena instan. Dulu orang ayam kampung tuh Pak, setahun masih segini ya. Itu udah setahun.
maka mau tidak mau kita ikuti juga lah sikit-sikit. Kita ikuti juga lah sikit-sikit. Karena itu kita tidak akan berpanjang-panjang dan berdalam-dalam sangat mengenai sikap 20, hanya poin-poin pentingnya saja. Yang penting dari itu semua, akidah kita kokoh, kita bisa ma'rifah, betul-betul yakin, kemudian kenal secara pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu, wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala sifat yang sempurna. Di antara sifat yang sempurna itu adalah 20 yang dikumpulkan oleh ulama dan dicarikan dalilnya, baik dalil dari naqal Quran hadis maupun terutama dalil dari akal. Nah, nanti yang 20 ini kita ambil 13 saja, karena 7 lagi itu adalah satu keniscayaan ketika bersifat dengan yang 13 sebelumnya. Nah, jadi kan agak kurang ya, tak kalah lebih 20, 13 saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja itu? Yang pertama, wajib menurut akal, artinya mesti Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wujud. Wujud itu apa? Ada. Tidak bisa kita mengenal sesuatu kalau sesuatu itu tidak bersifat dengan yang ada pun kadang-kadang tak bisa kita kenal. Nah, maka Bapak Ibu, ada sesuatu itu yang bersifat dengan wujud. Ada juga sesuatu itu yang dia tidak bersifat dengan wujud. Nah, yang bersifat dengan wujud dalam hal ini wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah pasti ada. Allah pasti ada. Lalu jangan ditanya, jangan pula tanya kapan adanya. Kenapa? Karena wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala masuk pada sifat kedua, adanya tidak berawal. Nah, ada tidak berawal ini disebut bersifat dengan qidam. Dan dua, Allah wajib ada, adanya tidak berawal. Ada wujud tidak berawal, qidam. Kemudian, kalau tidak ada awalnya, akhirnya bagaimana? Tidak juga ada akhir. Tidak ada akhirnya. Yang tidak ada akhir ini disebut bersifat dengan baqa. Karena arti baqa apa? Kekal selama-lamanya. Maka kalau begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala disebut wajib wujud. Wajib wujud. Wajib wujud artinya apa? Senantiasa ada. Tidak pernah tidak ada sebelum adanya, dan tidak akan tidak ada setelah adanya. Nah, itu namanya wajib wujud. Kalau makhluk itu jaiz wujud. Arti jaiz wujud apa? Harus adanya. Bisa ada, bisa tidak ada. Karena itu, kalau manusia itu disebut ada saat ini, sebelum lahir ada kita? Tak ada. Setelah mati nanti tak ada lagi. Alam ini pun begitu. Sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada alam? Tidak ada. Setelah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alam langit bumi nanti, ada alam lagi? Langit bumi tidak ada. Nah, makanya dalam hadis sebutkan apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Allah. Nabi SAW bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah." Dalam lain, "Wa lam yakun syai'un ghairah." Ada Allah, tidak ada apapun bersamanya. Artinya, sebelum Allah ciptakan makhluk, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat belum ada, langit belum ada, bumi belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, roh belum ada, dan seterusnya. Hanya Allah yang ada. Dalam hal ini, kuntu kanzan makhfiyan, kata Allah, aku perbendaharaan yang tersembunyi. Aku saja yang ada, tersembunyi, tak bisa diketahui karena tidak ada yang akan mengetahui. Sebab belum ada sesuatu selainnya. Maka kata Allah selanjutnya, aku mau untuk dikenal, lalu kuciptakanlah makhluk, sehingga wajiblah makhluk ini mengenal siapa penciptanya. Wajib kita kemudian untuk mengenal siapa pencipta, meyakini bahwa dialah pencipta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini dibuktikan, harus ada buktinya baru ma'rifah. Dasarnya itu ada. Apa dasarnya? Dalil. Adanya alam. Ada alam, ini menjadi dalil sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak akan masuk akal kalau alam ini, langit bumi ini termasuk kita, ada dengan sendirinya. Contoh mudah saja, Bapak dari tempat kerja pulang ke rumah, sampai di rumah lalu nampak di atas meja kopi sudah tersedia. Logis bahwa berarti tadi orang rumah yang membuatnya. Intinya apa? Ada yang membuat. Tidak mungkin dengan sendirinya kopi itu kemudian tersedia di atas meja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Lalu bersifat Allah dengan qidam, tidak berawal, baqa, tidak berakhir. Dasarnya apa? Buktinya sama. Ini tadi. Apa itu? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dia tidak bersifat dengan qidam, berarti ada awal. Kalau ada awalnya, berarti mesti ada yang menciptakan. Sebagaimana kita ada awal. Kalau tahun-tahun lahir, itulah awal adanya kita. Maka pasti ada yang menciptakan. Nah, kalau nggak ada yang menciptakan Allah, siapa pula namanya? Katakanlah namanya Tuhan Allah. Kalau ini sebagai Tuhan Allah, berarti dia pun ada menciptakannya. Begitulah seterusnya, hingga akhirnya tak ada wujud. Mustahil seperti itu. Atau sebaliknya, Allah diciptakan oleh alami. Alam diciptakan oleh Allah, tidak juga ada akhirnya. Ini sama seperti kalau orang mengistilahkan telur dengan ayam. Telur ini ayam dari mana yang awal? Telur ayam. Dua-duanya telur ayam. Berarti telur dulu, baru ayam, atau ayam dulu, baru telur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayam ataupun telur ini, dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya itu dulu. Baru dari makhluk itu diciptakannya keturunan. Jadi kalau begitu, pada saat Allah ciptakan langit dan bumi dan seterusnya, Allah ciptakan penghuninya.
Apa di antara yang menghuninya sebelum manusia ada? Ini langit dan bumi sudah dihuni Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh hewan. Hewan itu lebih dulu diciptakan dari manusia. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama Allah ciptakan, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, waktu Allah ciptakan, waktu diciptakan oleh Allah, maka di hari Sabtu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanah. Turba diciptakan oleh Allah tanah. Maka adalah tanah di bumi. Hari Ahad ya diciptakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala gunung. Gununglah jadi penyaga langit istilah kita, atau pasak dari bumi. Kemudian di hari Seninnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala material lainnya. Apa itu? Seperti besi, emas, dan seterusnya. Begitulah Bapak. Hari Selasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pohon-pohonan. Lalu di hari Rabu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya. Nah, Bapak Ibu, ini berbeda ini dengan teori biologi. Karena teori biologi itu tumbuhan ada kalau ada cahaya. Kalau berdasarkan hadis ini, diciptakan Allah SWT tumbuhan lebih dahulu, baru diciptakan di hari Rabu cahaya. Kemudian di hari Kamis diciptakanlah hewan. Nah, lebih dulu dia manusia pertama itu baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Itulah Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan itu pada hari Jumat. Kemudian maka dijadikanlah hari Jumat itu penghulu hari, dan nanti akan dihancurkan langit dan bumi. Terjadi kiamat juga pada hari Jumat. Juga pada hari. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau begitu selain dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang qidam. Tidak ada yang tidak ada. Semuanya. Arasy ada awalnya. Sebelum diciptakan oleh Allah, arasy itu tidak ada. Maka arasy itu makhluk. Surga ada awalnya. Sebelum diciptakan oleh Allah, surga tidak ada. Maka surga itu juga makhluk. Makanya orang kalau sudah ikhlasnya itu tingkat tinggi Bapak Ibu, orang beramal tidak berharap surga lagi. Kenapa? Karena surga itu makhluk. Jadi beramalnya karena apa? Karena Khaliq, karena Allah pencipta. Bagi para sufi, contoh beramal karena makhluk, itu rendah kali. Beramal karena makhluk, bukan karena Khaliq. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baqa pun demikian. Bahwa Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak ada awal, akhir pun tidak ada. Sebab kalau ada akhirnya, maka bisa juga berarti ada awalnya. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak ada akhir. Kalau ada akhir berarti Allah pun akan
punah juga, akan berakhir. Nah, kalau pada makhluk hidup, berakhirnya itu mati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat dengan mati. Karena mati itu akhir. Nah, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada makhluk-makhluk yang setelah diciptakan oleh Allah, ada awalnya, namun kemudian dikekalkan oleh Allah, tidak dibinasakan. Tetapi ini tidak disebut dia bersifat dengan baqa. Hanya dia mukhallad, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah contohnya? Roh ada awal dia diciptakan oleh Allah. Tetapi setelah diciptakan oleh Allah, roh itu Bapak Ibu tidak ada akhirnya. Artinya tidak dibinasakan lagi oleh Allah. Maka ketika kita nanti mati, yang berakhir itu, yang binasa itu adalah jasad kita, roh tidak. Roh. Begitu juga contoh lain makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Arash, makhluk paling besar. Tapi ingat, arash ini bukan singgasana seperti kursi bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang punya kursi itu anggota dewan. Makhluk. Apalagi kursi seperti dalam Al-Quran, kursi itu bukan tempat pijakan kaki bagi Allah. Innalillah. Bapak Ibu kalau buka video, ada video YouTube, nah itu sampai mengatakan seperti itu. Begitu apa mereka? Kursi, wasyal kursi wassamawati wal ardi, kursi makhluk Allah, sampai dikatakan tempat pijakan kaki. Nah ini kan ada tempat pijakan kaki Tuhan. Ketika dia mau naik ke singgasananya, dipijaknya lah tempat pijakan kaki itu. Singgasananya disebut dengan aras, tempat pijakan kakinya itu yang disebut dengan kursi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pantas saja yang berkeyakinan macam ini terbayang di otak mereka, Tuhan itu ibarat apa? Ibarat seorang raja yang sedang duduk gagah di atas singgasana kekuasaannya. Innalillah. Inilah yang nanti disebut dengan tajsim. Apa itu tajsim? Menjasmanikan Allah sehingga ada bentuknya, ada kakinya karena ada tempat pijakan kakinya, ada pantatnya karena dia duduk di atas singgasana, dan begitulah seterusnya. Nah, paham seperti ini disebut dengan paham tajsim. Kelompok yang berpahamkan seperti ini disebut dengan mujassimah. Kelompok mujassimah. Itu tanda apa Ibu? Itu tanda tidak kenal. Tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mengkaji ma'rifatullah. Nah, jadi Allah dengan demikian disebut wajibul wujud, mesti ada senantiasa. Tidak pernah dia tidak ada. Karena itu wujud tidak baqa, wajib Allah bersifat dengan itu semua. Kalau manusia tadi disebut dengan jaiz wujud, bisa ada bisa tak ada. Ada satu lagi, ada yang disebut dengan mustahil wujud. Mustahil ada. Siapa itu? Sekutu bagi Allah, anak bagi Tuhan. Itu mustahil. Mustahil. Jangan pula tunggu kapan Tuhan diberanak ya. Mustahil. Nah, makanya ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir datang kepada Nabi SAW, mereka meminta, "Sifna rabbak, wahai Muhammad, coba dulu kau sebutkan Tuhan kau itu sama kami. Apa dia dari batu, dari emas? Dari batu atau dari kain? Apa dia dari emas atau dari perak?
Apa dia ada anak atau kawannya? Kata Nabi apa? Qul. Diperintahkan oleh Allah, Nabi menjawab, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nah, ini sudah kita sampaikan di awal kemarin. Tauhid itu mengesahkan Allah. Esa dalam hal apa? Yang kita sampaikan pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Wallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak, tidak diperanakan. Artinya apa? Dia tidak melahirkan sehingga ada anaknya. Dia tidak dilahirkan sehingga ada pula orang tuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini intinya, tidak ada yang serupa, yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, inilah baru namanya esa. Nah, kalaulah kemudian Allah tidak ada awal adanya, tidak ada akhir adanya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk. Ini sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Sebab apa? Karena makhluk ada awal, ada akhir. Paling tidak ada awal walaupun dia tidak ada akhir, dikekalkan oleh Allah. Seperti tadi arsy, kursi, ruh, surga, neraka, qalam, lauh mahfuz, ajbuz zalam. Itu makhluk Allah. Ada awalnya, tapi dikekalkan oleh Allah sehingga tidak binasa dia. Tidak dibuat oleh Allah ada akhirnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Karena kalau samalah Allah dengan makhluknya, berarti Allah itu baharu juga. Arti baharu itu apa? Baharu itu artinya ada baru setelah dia sebelumnya tidak ada. Bahasa dulu itu Pak, baharu. Bahasa orang sekarang baru. Apa yang dikatakan baru? Nah ini tak ada. Begitu muncul baru ada. Baru ada. Itulah baru. Nah, kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya, khalafatul hawadis, maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qiyamuhu binafsi. Artinya apa? Allah ada dengan sendirinya. Berbeda dengan kita. Kalau kita ada dengan sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah, maka adanya itu namanya ada bi ghairi, dengan sebab dijadikan. Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya. Karena itu tidak butuh dia kepada yang mengadakannya. Nah, karena dia ada dengan sendirinya, kalau kita ada sebab ada yang mengadakan, kita butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah. Dari kita tidak ada, untuk menjadi ada, kita butuh kepada Allah. Diciptakan oleh Allah. Udah ada kita pun, kita masih butuh kepada Allah. Diberi oleh Allah kita nikmat untuk terus ada, bisa makan, bisa minum, bisa bernapas, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan wahdaniyah. Karena dia ada dengan sendirinya, tidak butuh kepada selainnya, maka dia cukup sendiri saja. Itu namanya wahdaniyah. Esa. Nah, ini sudah kita sampaikan pada di awal kemarin. Karena wahdaniyah ini pengambilan katanya dari kata wahid, kata esa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esa Allah inilah pengambilan dari nama tauhid itu sendiri. Makanya dari sifat-sifat yang 20 itu kalau mau dipres, ditinggalkan satu. Dari 20 itu Pak, dipres, tinggal satu. Cukup dengan meyakini Allah bersifat wahdaniyah, esa, maka sudah bisa kenal kepada Allah. Sudah bisa kenal, tapi penjabarannya itulah dia. Sifat-sifat yang lain ini itu dapat dikategorikan sebagai penjabaran dari sifat wahdaniyah. Wahdaniyah, esa Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu semboyan orang-orang dan sahabat-sahabat yang awal-awal beriman, mereka bukan sifat Allah ini itu dan segala macam, tak, tapi cukup mereka meyakini apa? Ahad.
Ketika begitu mereka beriman, ahad, ahad. Disiksa mereka agar mereka jadi kafir, tetap ahad, ahad, ahad. Karena Tuhan pada masa itu Tuhannya banyak. Yang banyak Tuhan, itulah disebut dengan syirik. Orang yang musyrik. Sedangkan kalau mengesahkan Allah, ahad, 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 itulah yang disebut dengan tauhid. Nah, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, ini sudah sampai 10 belum, baru 5 sifat dari sifat 20. Nanti sekali lagi insyaallah bisa kita tuntaskan karena kita ambil 13 saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil waktu sedikit, barang 5 menit atau 10 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau ada. Ya, dibagi kepada 4. 20 sifat wajib itu dibagi kepada 4. Ini pengelompokan jenis dari sifatnya. Yang pertama, wujud disebut sifat nafsiyah. Nafsiyah itu diri. Sifat itu menunjukkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita baqa mukhalafatu ta'ala lil hawadits. Kemudian qiyamu bi nafsi wahdaniyah 5 yang sudah kita sampaikan tadi, ini disebut salbiyah. Salbiyah ini artinya apa? Sifat yang menafikan tidak layak bagi Allah. Qidam artinya sedia, ini menafikan ada awal bagi Allah, karena berawal itu tak layak. Baqa ini artinya kekal, menafikan akhir bagi Allah, karena kalau ada akhir berarti ada wujudnya, mati dia, ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamu mukhalafatul hawadits, berbeda dengan Tuhan. Ini menafikan serupa, karena kalau Allah serupa dengan makhluk yang Dia ciptakan sendiri, itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qiyamu bi nafsi, berdiri ada dengan sendirinya. Ini menafikan butuhnya Allah kepada selainnya, butuh Allah kepada makhluk, butuh Allah kepada manusia. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdaniyah esa, menafikan Allah itu berbilang, ada kawannya, ada 1, 2, 3, 4. Ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua disebut dengan salbiyah, karena sifat ini menafikan segala yang tak layak bagi Allah sebagai Tuhan. Nah, nanti baru sudah 6. Ada qudrah, kuasa, iradah, berkehendak. Kemudian ilmu, tahu, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. 7 ini disebut dengan sifat ma'ani. Artinya apa? Ketujuh sifat ini adalah sifat yang ada pada Allah, yang ada tuntutannya. Artinya apa? Qudrah, kuasa, berarti ada yang kuasa untuk dijadikan atau tidak dijadikan oleh Allah. Iradah, berkehendak, berarti ada yang dikehendaki oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Ini, itu, dan seterusnya. Melihat, berarti harus ada yang dilihat. Mendengar, ada yang dengar, dan begitulah seterusnya. Ketujuh sifat ini disebut dengan ma'ani. Sudah 13. Nah, ditambah 7 lagi disebut dengan ma'nawiyah. Hanya saja sifat yang ma'nawiyah 7 ini adalah keniscayaan dari qudrah iradah. Karena Allah qudrah, bersifat dengan kuasa, maka kaunuhu qadiran, dia itu kondisinya maha berkuasa. Dan begitu seterusnya, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Inilah sampai 20. Hanya saja kita tadi seperti saya katakan, kita yang 13-nya saja, karena 7 lagi sudah masuk sebenarnya dalam yang 7 dari 13 ini. Nah, itu nanti pada yang berikutnya, qudrat iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala